Aku Almera, aku tinggal di Karangasem Timur, RT 3 RW 5. Itu apa? Luas wilayah di Desa Karangasem Timur itu hampir 110 hektar, yang 100 hektarnya itu dipakai dengan kawasan industri atau pabrik. Kurang lebih dari 10 hektar itu diisi hampir 12.000 jiwa, jadi sangat padat sekali. Pada tahun 1984, itu PT LDP Patek baru mengajukan SHGB dan habis itu 2019, dan ada juga yang habis di tahun di 2024. Jadi ada dua, karena dua surat lagi ini masih ada dan saya belum lihat berkasnya. Dan warga sekitar pun ternyata baru pada tahu terkait permasalahan lahan yang ada di LDP Patek. Ternyata itu bukan hak milik dan itu hanya SHGB, surat hak guna bangunan, dimana mungkin ada masa waktunya ya. PT LDP Patek ini baru tahun sekarang itu di bulan 5 baru mereka ini melakukan perpanjangan perizinan. Apa yang menjadi permasalahan sosial di masyarakat? Salah satunya adalah terkait lahan pemakaman umum. Atau dari kesempatan ini, mungkin pemerintahan desa atau BPD memfasilitasi untuk kita masyarakat, perwakilan masyarakat, diskusi atau musyawarah. Nah, sehingga dari hasil diskusi atau dari hasil musyawarah ada kesimpulan. Nah, kesimpulan itu kami meminta dari 14 hektar tanah negara yang selama ini dikelola atau dikuasai oleh PT LDP Patek, kami minta 1,2 hektarnya itu diserahkan ke masyarakat. Pemakaman umum yang sekarang tersedia di Karangasem Timur kan itu sudah padat. Bahkan saya sempat dengar informasinya ada yang mau dimakamkan, digali ternyata di dalamnya sudah ada tulang. Gusti nu agung ieu mah. Makam teges beak di dieu mah. Kamari ge nguburkeun ayaan deui. Gusti nu agung. Pertama pengajuan itu PT LDP Patek tanggal 25 Mei ya. Di 2025 mereka mengajukan perpanjangan. Dan Kepala Desa Karangasem Timur tidak memberikan rekomendasi penandatanganan perpanjangan SHGB tersebut. Dan saya menolak itu karena pada dasarnya prinsip saya ingin membawa Desa Karangasem Timur itu ada perubahan. Dan saya mungkin mengajukan permintaan lahan agar tidak dipakai semuanya. Hampir 12 tahun lebih ya kan tanah itu terlantar. Kekurangan lahan di Desa Karangasem Timur itu ya sangat banyak ya, terutama mungkin untuk lahan tempat pemakaman umum dan juga tempat pengelolaan sampah, sarana ibadah, sarana pendidikan, balai kesehatan, fasilitas untuk sarana olahraga, dan kantor BUMDes dan koperasi juga itu sangat penting sekali di Desa Karangasem Timur. Di lingkungan aku tidak ada tempat bermain. Setiap hari bermain di sekitar pemakaman. Keluh kesah warga itu tidak hanya terkait masalah SHGB aja, tetapi dari perusahaan yang tidak mengeluarkan CSR yang bertahun-tahun ya, ke wilayah pun itulah keluh kesah dari masyarakat, dan ditambah mungkin sarana ibadahnya yang mau diambil alih. Dan kami pun selalu mengirimkan surat berupa hard copy ataupun soft copy kepada LDP Patek, tapi sampai saat ini pun tidak ada tanggapan dari pihak PT LDP Patek. Perlu saya sampaikan apa adanya, ini kurang kooperatif.
Sehingga dari bulan Juni, Juli, pihak kecamatan pun ingin membantu, memfasilitasi untuk mediasi, mencari win-win solution. Tapi sangat disayangkan saat itu, agenda atau jadwal mediasi di kecamatan, informasi yang saya dengar itu, pihak Roda Pipatek nggak datang, tidak hadir sama sekali. Sudah menjadi keputusan pengurus Karang Taruna, kita mengambil langkah tersebut. Maka kita buatkan surat aksi yang pemberitahuannya kita sampaikan ke perusahaan dan juga ke kepolisian dan juga Koramil melalui Babinmas atau Babinsa. Mau demo memperjuangkan untuk kepentingan masyarakat. Apa yang menjadi aspirasi kami, tuntutan kami, yaitu segera selesaikan SHGB dan izin lingkungan PT Roda Pipatek yang mana sampai saat ini bangunannya masih berdiri di wilayah kami di Desa Karangasem Timur. Desa mau tanda tangan dengan catatan tanah negara yang dikelola oleh PT Roda Pipatek 1,2 hektarnya itu diserahkan ke masyarakat untuk kepentingan masyarakat. Setuju? Ya, halo. Ya, dengan Pak Rizky ya Pak? Iya betul, siapa? Ya, ini siapa ya? Pak Guan. Oh iya, siapa Pak Guan? Gimana Pak Guan? Ya. Saya mohon hari ini kendaraan jangan dihalangi Pak ya. Kalau besok-besok terserah saya, maaf aja. Saya belum ngasih kabar ke penyewanya Pak. Kan suratnya udah dari kemarin Pak, pemberitahuan dari kami. Ya. Ya intinya gini dah Pak, saya intinya gini, kita sama-sama inilah. Ya. Maksudnya, ya ayo dong, buka ruang, ayo kita duduk bareng, kita diskusi ini mau seperti apa, kan seperti itu. Ya tapi Pak Rizky kan korlapnya. Iya, kalau saya bilang Ya. suruh dibuka tapi warga nggak mau gimana? Saya juga tidak bisa memaksakan. Biar nanti di audiensi atau mediasi di desa aja. Ya kan? Jadi ketika mungkin permasalahan ini Pak, karena mungkin warga ini baru pada tahu Pak, kalau PT Roda Pipatek ini bukan hak milik Pak, ya kan? Seperti yang udah permasalahan yang kemarin-kemarin terkait masalah masjid ya kan, mungkin warga juga merasa sakit hati itu Pak, lahan parkirnya masjid dihabisin, ya kan? Sedangkan itu kan mungkin fasilitas untuk ibadah Pak, sarana ibadah buat masyarakat sekitar, yang notabene mungkin sangat prihatin saya juga Pak ngelihat. Saya hanya mungkin di sini menjadi wasit Pak, penengah, agar semuanya tuh Bapak selaku mungkin investor tidak terganggu dan masyarakat pun mungkin permintaan-permintaannya dipenuhin, karena permintaan masyarakat sekitar ini memang tidak muluk-muluk Pak. Kalau yang saya lihat, saya perhatikan, ya kan? Karena daripada lahan yang tidak terpakai ini nganggur Pak, lebih baik ya dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Toh bukan hak milik menurut saya. Ya saya pun di sini selaku Ketua Karang Taruna pengennya sih setiap badan usaha yang berdiri di wilayah desa kami, ya kan, itu bisa membangun hubungan industrial lingkungan yang harmonis. Ya tolonglah Pak, kalau emang Bapak di sini tidak punya kewenangan untuk memutuskan, ya tolong hal ini pun disampaikan Pak kepada yang bisa memutuskan. Cuma saya Pak Rizky besok berlanjut nggak apa-apa. Enggak, ini bukan bicara besok berlanjut Pak, mohon maaf. Nah sekarang akses jalan atau demo kita bubarkan. Nah masa atau warga nanya hasilnya apa? Kan terkait mediasi tadi tidak ada hasil, ya mohon maaf Pak, ya mohon maaf, asumsi liar, kan itu kan bisa tertuju ke kami nantinya, ya mungkin ke Pak Kades juga yang dibilang Pak Kades tadi, mungkin Pak Kades masuk angin atau gimana. Maksud saya jangan Bapak ada bahasa saya nggak tahu apa-apa, saya nggak bisa ini, ya kita mau bingung dong, kita komunikasinya dengan siapa gitu kan. Menyampaikan bisa Pak, cuma ketemu bosnya ini loh Pak, waktunya tidak bisa memastikan. Iya, maksud paling saya ke sekretarisnya. Setelah Bapak menyampaikan, kami ingin tahu responnya dulu seperti apa dari yang punya keputusan. Nah kan, kalau memang oke Pak, nanti dari kami, kan, yang punya kewenangan untuk memutuskan, kami merapat ke desa, tolong untuk hari ini akses jalan dibuka dulu. Saya yang jamin Pak, saya buka jalan. Ada itikat baik untuk membuka ruang dialog dengan desa atau dengan kami semua. Untuk hari ini saja, agar yang penyewa bisa
diberikan ini Pak, jalannya. Karena itu barang import Pak, jadi kalau barang import kan kita kepabean nggak bisa ditunda kan Pak. Hari ini aja. Iya. Kalau Bapak besok mau belanja ya silakan. Nah sekarang kan akhir dari berapa kali kita pertemuan Pak, betul kan? Nah, iya kan? Jawabannya apa? Iya jawabannya apa Punten dari Bapak? Saya dengan Pak Kacip bahwa saya tidak bisa mengambil keputusan. Betul, jawabannya kan seperti itu. Ya, Bapak betul. tidak bisa mengambil keputusan. Dari pihak desa mau minta ini apa konfirmasi dari perusahaan kita lah. Kaitannya apa ya sama HGB kita udah habis gitu loh. Jadi gini, Saya Ibu, kalau memang kaitannya kenapa HGB-nya Ibu sudah habis, Ibu bacalah peraturan-peraturan mungkin terkait masalah pertanahan ketika mungkin SHGB-nya. nggak ngerti sih ya. Oh, Ibu nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Ya, kalau memang kalau memang tidak ada keputusan hari ini mungkin ya masyarakat pun tidak akan membuka jalan hari ini. Gitu. Mau sampai kapan pun tidak akan dibuka. Jadi yang rugi itu bukan sama-sama rugi. Yang lebih rugi besar mungkin perusahaan. Joko ini selaku Kasih Terantip Kecamatan Citerep dan beliau pun kemarin jadi saksi, ya Pak ya. Waktu Pak Ica. Nah, ketika hadirnya Pak Ica selaku pimpinan perusahaan di PT Tapi Patek. Ada istilahnya ngobrol lah Pak. Sebetulnya ini cuma ngobrol saja. Artinya buka pintu diskusi itu harusnya ada gitu. Ini kemarin langsung pergi Pak. Langsung pergi. Kalau Bapak kan juga nggak tahu loh Pak. Ya. Iya sebagai karyawannya nggak. Kalau Bapak kan ada senyumnya nih Pak nih. Intinya sesuai hasil mediasi tadi di desa, ya Bapak juga hadirkan ya tadi ya. Intinya kan Pak Aguan minta dibuka akses jalan sampai jam 3. Nah, sampai dengan saat ini kan pihak perusahaan masih belum ada komunikasi Pak dengan desa. Iya. Jadi ya intinya kita sesuai kesepakatan mediasi aja Pak. Oh, ya. Ya. Karena udah jam 3, jalan sementara kita tutup. Oh, siap. Nanti ya? diinfoin dulu ke Siap. Pokoknya misalkan pihak perusahaan ingin komunikasi ya kan terkait masalah ini segala macam ya mungkin ditunggu sama Oh, siap. Nanti diinfoin dulu ya, Pak. Ya. Ini untuk sementara kita palangin dulu Oh, ya. siap. Ya. Masih damai. Jadi tuntutannya apa nih, Pak? Tuntutannya Ingin punya stadion mini. Papa milih biar punya stadion mini. Kita ngobrol sama yang punya lahan si Patek dan surat aksi pun kita nggak mendadak. Kemarin udah kita sampaikan. Bahkan pihak Pak Aguan bilang katanya kan surat sudah diterima. Saya mau info ke penyewa gedung bahwa terkait hari ini akan ada aksi dari masyarakat. Gitu. Kan gini Bang ya, saya sosialisasi per hari baru dapat tadi. Saya kebetulan pengurus Sumiden nih Bang. Iya. Gitu, cuma kan ada kendala nih mobil. Cuma parkir di sini kan gak enak, takutnya trailer Bang. Soalnya ganggu yang. Ya, berarti ditahan aja dulu Mas di dalam. Boleh nggak gitu? Maksudnya ini udah parkir. Kalau mau keluar sekarang. Jalan ini ditutup untuk sementara selama sampai adanya titik temu antara pihak perusahaan dengan masyarakat Desa Karangasem Timur. Jadi mohon maaf, jangan salahkan kami kalau memang tidak ada itikat baik dari perusahaan untuk kita duduk sama-sama, duduk bareng-bareng mencari win-win solution, ya kan, yang sekiranya bisa diterima oleh kedua belah pihak, mungkin itu. Dan penutupan jalan ini sudah menjadi kesepakatan hasil mediasi tadi siang yang mewakili perusahaan yaitu Pak Aguan. Dan kita sudah beri waktu sampai jam 3. Sekarang sudah jam 3 lewat, maka sesuai kesepakatan ini untuk sementara kita tutup sampai adanya titik temu atau win-win solution yang bisa diterima oleh kedua belah pihak. Mungkin itu, terima kasih. Ada waktu yang benar-benar tepat, ciptakanlah sendiri. Tak ada tembok yang benar terlalu kuat, rapatkan barisan petir di kepala tangan. Ku tak memintamu untuk taruh nyawa di jalan, ku hanya beritahu bahwa selalu ada jalan. Jika kau sangat serius ingin perubahan, mereka kira kau lemah, kau jadi
tidak mau membuka ruang dialog sampai, mohon maaf, ada saksinya mungkin Pak Joko, sampai mereka bilang saya nggak akan kasih semeter pun. Sementara yang mereka duduki sekarang ini itu lahan negara, kan seperti itu. Ya Pak Joko ya, mungkin Pak Joko jadi saksi. Ya mohon maaf, kami masyarakat seakan-akan nggak dianggap. Maka tindakan ini adalah puncak daripada masyarakat. Ya mohon maaf, ketika suara kami udah nggak didengar lagi. Ini akan saya sampaikan ke manajemen. Cuma saya mohon sesuai kesepakatan sebelumnya, Pak Kades kalau ada surat resmi dari perusahaan akan membuka blokade itu. Nah, itu aja saya mohon. Bukalah Pak Kades supaya pihak penyewa paling tidak bisa mengeluarkan arus barangnya. Sama-sama pengusaha, di mana kita juga sebagai penyewa dari PT Roda Vivatek ya untuk penyimpanan raw material kami. Ya, kalau ngomongin dampaknya terhadap yang kemarin penutupan jalan akses, ya itu dampaknya pasti yang berkaitan dengan kerugian. Nggak ada kegiatan produksi, terhenti, tapi operasional tetap jalan gitu loh. Dari karyawan tetap kita harus masukkan juga, kan itu kita menanggung kos itu semuanya. Oke, gini Pak, ini saya bisa rasakan aura berlarut-larut karena saya pun orang PT Lamperdana, WA tidak direspon Pak. Ya, artinya apa? Ini kenapa nuansanya jadi berlarut-larut? Karena memang pihak yang berwenang di Vivatek nggak membuka diri Pak untuk berdiskusi. Saya ya sudah meng-WA, bahkan meminta siapa sih petinggi dari Vivatek yang bisa saya ajak diskusi. Itu tertutup pintunya Pak. Jadi artinya hari ini sebenarnya ini upaya untuk mengkerucut supaya cepat beres. Begitu Pak Kades, Pak PLT ya, Pak Camat ya. Jadi tolong Pak difasilitasi semua untuk hal ini ya kan. Kami pun dalam hal ini nggak duduk diam. Ya, makanya saya mintakan semua siapa sih pemimpinnya segala macam, bila perlu kita surati semua agar supaya dukungan moralnya itu bisa berjalan baik kepada kami dan juga kepada masyarakat yang ada. Ya kan? Dan setelah saya lihat hari ini ternyata ada agak sedikit complicated juga jadinya kan, karena berujung kepada perizinan gitu Pak ya. Tolong direspon itu dengan baik. Kami 2.500 Pak karyawan kami. Ya, makanya banyak hari ini yang kami mau harus keluarkan bahan baku kami agar bisa berproduksi. Kami ekspor Pak 85%. Jangankan kalau cacat, terlambat kirim bukan sekedar diretur Pak, kami kena denda. Nah sekarang denda kerugian semacam ini kemana kami mintakan kan gitu ya. Jadi tolong Pak ya. Jadi hari ini semoga ini pertemuan terakhir kali sampai kita dapat jawaban yang pasti dari Vivateknya untuk warga dan untuk kami semua. Ya mau tidak mau kami memohon kepada bapak-bapak semua yang pemilik wilayah gitu kan. Jadi artinya kami mendukung proses perizinan, permintaan CSR, karena itu wajar. Ada undang-undangnya tuh, ada aturan mainnya di sana ya. Jadi warga sekitar perlu diperhatikan. Di tanggal 30 Pak. Di tanggal 30 itu kami berharap itikat baik dari Vivatek. Dan sekarang ini masih tergembok dan terkunci pintu gerbangnya. Kira-kira itu kunci akan dibuka kapan? Kesiapan Vivatek di tanggal 30 itu seperti apa? Jangan hanya komunikasi seperti itu, tapi tanggal 30 itikat tidak Vivatek ini sepertinya masih belum jelas. Jadi Pak Aguan sekarang ini seharusnya sudah telepon melalui HP, terus bicara melalui video call, bisa didengar oleh kami semua. Sebab masih terkunci pintu gerbangnya Pak. Itu berakibat merugikan perusahaan yang lain dan berdampak besar terhadap kehidupan sosial. Apalagi di sini kan area industri Pak. Tolong itu Pak yang harus Bapak pikirkan. PT Vivatek ini bermasalah dari dulu Pak. Vivatek ini 30 tahun yang lalu pernah kami gempur Pak. Dan sekarang bikin masalah lagi. Tolong Pak PT Vivatek bisa membuka ruang dan komit di tanggal 30. Dan seandainya tidak terrealisasi, maka lebih berbahaya lagi. Masyarakat mendengar, melihat siapa PT Vivatek itu. Intinya semua sudah ada wadah.
Cuma untuk saat ini yang paling utama adalah jangan menutup komunikasi, biar apa tidak tersendat. Sama dengan kita aja, kalau aliran darah tertutup, stroke mati Pak. Saya mewakili pemerintah Kabupaten Bogor Pak. Tentunya apa ya Pak, ingin memediasi ini dengan tentunya cara yang elegan, kemudian tidak ada aturan yang kita langgar, sama-sama menguntungkan kedua belah pihak tanpa melanggar ketentuan dan undang-undang. Saya ingin menyimpulkan semuanya ingin niat baik ini mungkin terlaksana Pak, dan pimpinan dari Roda Pipatek pun agar membuka ruang diskusi untuk masyarakat sekitar. Kalau tadi Bapak sampaikan, saya hari ini ke Jakarta, izin Pak, saya mohon mungkin ada perwakilan dari PT Elang, PT Sumiden dan pemerintahan desa atau perwakilan dari Ketua Karangternak yang ikut hadir ke Jakarta Pak. Jadi semuanya itu tahu Pak, apakah Bapak benar-benar menyampaikan atau tidak. Jadi dari kemarin itu izin Pak, ini karena permasalahan ini dari bulan Juni, Juli sampai sekarang Oktober Pak, dan ini surat pun saya sangat menghargai itikat baik dari PT Roda Pipatek untuk audiensi tanggal 30 Oktober. Tapi yang tadi disampaikan ini agar dikuatkan Pak, Bapak hari ini ke Jakarta dan ada perwakilan dari PT yang ikut dan perwakilan dari pemuda dan warga yang ikut ke kantor pusat. Saya hari ini saya buka akses jalan Pak. Saya jamin warga pun sangat setuju kalau memang semuanya ikut Pak. Jadi hari ini ada keputusan untuk memastikan tanggal 30 hadir. Ketemu langsung yang punya keputusan lah gitu di sana gitu Pak. Untuk memastikan bahwa tanggal 30 itu bakal hadir gitu loh Pak. Sampai sana saya calling yang di atas. Iya gitu. Ya untuk memastikan aja ke kita bahwa oke siap tanggal 30 dari pusat datang ke desa kita untuk cari solusinya seperti itu Pak. Kita butuh kepastian itu aja. Tadi ya Jakarta. Ya. Masih bisa Pak. Data itu pihak manajemen Pipatek mau bertemunya di Plaza Semanggi kalian siang kayaknya di restoran Rolaria. Sudah siapkah kau untuk hidup di esok hari? Apapun yang kau percayai pasti hakiki. Siapa yang kau cinta? Intinya gini Pak, kami kesini sebelumnya memang sudah melakukan diskusi terkait perpanjangan SHGB PT Roda Pipatek Pak, yang domisili di wilayah Karangsem Timur Pak. Ya kan, yang dulu mungkin produksi sekarang kan sudah beralih fungsi menjadi pergudangan atau sewa ya Pak ya. Ya mungkin Bapak tahu lah bahwa Karangsem Timur ini kan padat penduduk Pak. Oke, ya padat penduduk, ya kan. Ya tentunya kami dari Karang Taruna, ya kan, BPD, Pemdes dan juga perwakilan masyarakat ada beberapa permohonan Pak. Ya kan? Dari total 14 hektar lahan negara ya, kami sebutnya ini lahan negara yang mungkin di sini pihak Pipatek punya izin HGB, hak guna bangunan, dan itu pun masa berlakunya sebetulnya sudah habis dari 2019 lalu gitu. Nah dari bulan Juli ya kita tahunya dari kecil jujur tinggal di Karangasem baru tahu hari ini nih. Pak yang kita tahu bahwa Pipatek itu ya mohon maaf itu lahan negara gitu kan. PT Roda Pipatek hanya punya izin HGB-nya aja, hak guna bangunannya. Tapi pada prinsipnya dari perpanjangan SHGB ini ya kami ada permohonan Pak, ada permintaan sesuai memang dengan apa yang kami butuhkan untuk kepentingan masyarakat. Dari total 14 hektar kita ada permohonan permintaan 1,2 hektar lahan negara yang mungkin selama ini dikelola oleh PT Pipatek. Bisa nggak itu kami minta untuk kepentingan masyarakat Pak. Adapun tuntutannya kemarin kita sudah buatkan hasil musyawarah dari Pemdes, perwakilan lembaga dan juga perwakilan tokoh masyarakat
tokoh agama gitu. Pak, satu untuk tanah pemakaman umum Pak. Kebutuhan kami itu 2000 meter persegi, ya kan? Nah yang kedua tempat pembuangan sampah terpadu. Nah kebutuhannya itu 1000 meter. Yang ketiga sarana olahraga Pak, ini untuk pemuda. Kami jujur aja udah nggak punya lahan Pak untuk kita olahraga gitu ya. Gitu. Nah itu kebutuhannya 1.500 gitu. Kalau memang dikasih, insya Allah Pak Kades mungkin untuk bantunya bisa melalui dana desa untuk bikin mini soccer rencana atau gedung serbaguna lah gitu. Nah yang keempatnya lahan ketahanan pangan Pak, karena ini memang program pemerintah pusat. Nah untuk merealisasikan program dari pusat mengenai ketahanan pangan, kita kan butuh lahan Pak. Nah ini kita nggak ada sama sekali lahannya. Nah yang kelima balai latihan kerja PLK. Yang keenam ruang terbuka hijau, fasilitas umum kebutuhan 2000 meter, sarana ibadah kebutuhan 500 meter ya. 8 rencana kita mau alokasi atau pindah gedung kantor desa baru Pak, karena memang sekarang ini ya mungkin ya Bapak tahu lah situasinya untuk parkirnya susah Pak. Jadi kalau ada kunjungan tamu pejabat pakai mobil kita repot parkirnya, udah nggak punya halaman gitu. Nah yang ke-9 sarana pendidikan Pak. Ya mungkin kita mau bikin PAUD atau TK gitu, atau memang ya untuk pendidikan aja SD gitu Pak, penambahan. Di mata masyarakat itu seakan-akan Pemda itu bermain dengan perusahaan. Jadi keinginan-keinginan masyarakat yang mungkin poin-poinnya udah tertera ya kan. Ya mudah-mudahan dengan adanya pertemuan ini Bapak-bapak bisa memastikan bahwa tanggal 30 itu ada hasil nanti untuk musyawarah. Nah, ya. Jadi terkait yang kejadian ini ya kita juga mohon maaf ya Pak ya, mungkin agak cukup lama dari Juni, dan tadi kita juga sudah sempat diskusi sebelumnya Pak. Jadi memang keterlambatan ini karena direksi kita Pak Ica itu yang tadi Bapak sampaikan itu kan sedang sakit Pak. Jadi sekarang itu memang tidak ada di Jakarta, sedang di rumah sakit. Kenapa? Sejak minggu lalu ya Pak ya? Sejak minggu lalu. Jadi kenapa kita minta waktu sampai tanggal 30? Jadi benar-benar beliau ini nanti bisa ikut hadir dalam mediasi Pak. Jadi nanti yang akan langsung mediasi ini dari direksi kami itu Pak. Jadi segala keputusannya itu nanti juga akan langsung bisa disampaikan seperti itu Pak. Jadi memang yang tanggal 30 disampaikan itu kita komitmen Pak ya, dari direksi itu komitmen akan hadir, cuman kita minta waktu. Jadi minta waktu karena berhubung dengan Pak Ica ini sedang ada kendala dirawat di rumah sakit, jadi mungkin kita minta waktu sampai tanggal 30. Jadi kalau memang ada kekhawatiran Bapak, kita di sini bertemu Pak, menghadiri pertemuan ini, menanggapi, karena gini menyampaikan komitmen kita juga Pak, bahwa tanggal 30 itu memang akan ada kehadiran dari kami untuk bisa menyelesaikan mediasi ini Pak itu. Ya Pak, cuman memang kita minta mohon dari Bapak untuk yang blokir jalan ini bisa coba dibuka dulu Pak. Jadi aktivitas itu bisa tetap berjalan. Cuman tadi saya sampaikan kembali 30 itu kita berkomitmen sih Pak untuk bisa hadir untuk mediasi gitu Pak. Nah, bukti komitmen atau keseriusan yang Bapak sampaikan tadi, kami tunggu besok di kantor desa Pak. Kita buat surat pernyataan bersama yang ditandatangani, mungkin perusahaan bisa menjadi saksi, bertanda tangan, ya kan? Adapun redaksinya ya kita buat bersama-sama, gimana enaknya? Ya contoh misalkan kalau tanggal 30 tidak terjadi dialog secara tidak langsung, apa yang menjadi tuntutan masyarakat Desa Karangasem Timur secara otomatis sudah terpenuhi atau terkabulkan. Jadi tanggal 30 kita tidak terjadi mediasi, nggak masalah, berarti pihak Bupati secara tidak langsung sudah menyetujui apa yang menjadi permohonan kami. Ya mungkin itu usulan dari kami lah, mungkin untuk dituangkan ke dalam hitam di atas putih, surat pernyataan, bukti keseriusan kita bersama gitu. Bukti keseriusan ini ya kan harus kita tuangkan ke hitam di atas putih sebagai bentuk komitmen kita bersama. Nah, mohon maaf Pak kan, ya kami juga nggak mau ada asumsi di masyarakat, jangan-jangan nih kita ini selaku wakil dari masyarakat ada main. Nah ini kan, ya mohon maaf Pak, ini karena udah menyangkut warga luas Pak. Maksudnya bukan hanya kami di lembaga atau Perses gitu kan, tapi tokoh agama semua juga kan intinya mempercayakan kepada kami. Makanya kami yang diutus untuk ikut bertemu Bapak ke Jakarta gitu. Nah maksudnya untuk menganulir pemikiran-pemikiran seperti itu, ya kan perlu adanya pernyataan komitmen yang dituangkan hitam di atas putih, ya kan siapa yang bertanggung jawab dari PT Roda Vipatek yang menjamin lah bahwa tanggal 30 dipastikan terjadi dialog atau mediasi. Nah ikut tanda tangan, disaksikan oleh, mohon maaf nanti kita hadirkan tokoh agama
tokoh ini segala macam. Jadi kita keputusan bersama Pak, bukan keputusan kita selaku perwakilan, begitu maksudnya. Ini kan kami lagi berburu dengan waktu, Pak. Ya. Ya kan? Harapan kami dengan datangnya ke sini itu per hari ini tuh blokade itu bisa dibuka, Pak. Karena perusahaan kami perlu material itu, Pak. Nah, adapun untuk resminya yang tadi menyurat itu atau Bapak diminta datang ke ini, yaitu mungkin bisa pertama mungkin atau Pak Kades bersurat ke Pipatek balaslah secara resmi. Itu kan bisa lewat email juga, tapi dalam kop surat supaya tidak harus nunggu besok. Kalau mau nunggu resminya, ya kan? Karena harapan saya bisa hadir sekarang ini tuh hari ini tuh harus terbuka, karena kalau saya harus masih nunggu besok dan itu masih juga gampang. Bagaimana produksi di perusahaan kami? Makanya kami minta pihak Bapak bisa bijaksana, pihak Pipatek juga bisa secara responsif mendengar keluhan-keluhan dari warga ini, agar kami ini sebagai penyewa ini nggak jadi korban, Pak, ya kan? Karena kalau perusahaan kami tutup, perusahaan Bapak mau ganti rugi, desa mau ganti rugi, kan pasti angkat tangan semua, gitu kan? Mohon dipikirkan hal itu dulu untuk saat ini ya. Jadi mungkin Bapak bisa minta orang Bapak kirim surat bahwa secara resmi direksi kami akan datang tanggal 30. Dari pihak desa pun akan menerima itu gitu. Jadi jangan nunggu besok lagi. Yang saya khawatir besok nggak terjadi lagi. Saya gimana ini produksi ini? Surat nyampe, kita lihat ada kop surat cap basah, jalan langsung dibuka hari ini. Tapi kita ada kop surat cap basah, aman tanda tangan Pak yang bertanggung jawab tanggal 30. Pak, ini ditambah ya Pak ya kata-katanya? Ya boleh Pak. Dewan direksi akan hadir ya, dipastikan hadir ya. Iya Pak. Ditambah Pak kata-katanya Pak. Dewan direksi PT Roda Pipatek akan hadir untuk melakukan ya. Ketika nanti mediasi tanggal 30 Oktober dan membuahkan hasil yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar, mudah-mudahan kedepannya memang inilah solusi untuk perubahan Desa Karangasem Timur. Dengan adanya sarana olahraga yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat sekitar, dan juga sarana ibadah, dan juga mungkin untuk pendidikan, PAUD, ya kan? Kita belum punya namanya PAUD desa. Itu juga bisa meningkatkan potensi perekonomian di wilayah Desa Karangasem Timur. Let's talk in a way that can give us some faith to go around, and that'll sustain me for now. I